Nah, kali ini dalam program podcast bareng Indri dan juga ada Kak Nuril. Halo Kak Nuril. Halo. Ya, jadi Kak Nuril ini adalah owner dari bisnisnya Joywash dan Heroes Laundry ya Kak ya? Iya, nah, benar Kak, sekali. Iya. Nah, Kakak bisa jelasin dong apa bisnis Kakak ini Kak? Ya, jadi sekarang kami bergerak di jasa kebersihan. Yang pertama yang kami bangun itu ada Heroes Laundry and Shoes Care awalnya. Itu fokus di Binatu yang layanannya ada laundry kiloan, laundry boneka, jas dan sebagainya. Nah, kemudian brand yang kedua ini ada Joywash Shoes and Apparel Care. Dia spesial untuk sepatu, tas, dan helm dan apparel yang lainnya, begitu. Oh, wow. Udah berapa tahun berdirinya Kak? Kalau untuk Heroes Laundry, Ya. kita mulai di bulan Juli 2020. 2020. Ya, kemudian kalau untuk Joywash sendiri, ini kita baru buka itu bulan Juli 2024. Jadi sekitar 7 bulan ya. 7 kurang bulan lebih. berarti ya. Berarti udah 5 tahun berbisnis nih Kak. Ya, kalau secara seriusnya baru 5 tahun, tapi kalau yang lalu-lalu ada coba-coba, tapi gitu. gagal coba lagi seterusnya. Wah, keren banget ya guys. Nah, Kak Nuril sebelum bisa berbisnis pasti ada hal atau latar belakang kenapa kakak mau berbisnis kayak gitu. Nah, Ya. Indri penasaran nih Kak, kakak masa kecil kakak apa yang membuat kakak bisa sampai di sini Kak? Oke, sebenarnya ketertarikan pada dunia wirausaha itu dimulai dari sejak kecil. Contohnya aja dulu kami sering main kelereng, main gitu menang kami jual. Teman-teman bikin layangan, kami bikin juga, kami jual. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang membuat ada rasa kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa mendapatkan uang dari hasil jerih payah dan keringat kita sendiri. Jadi rasa-rasanya itu terbawa sampai sekarang, sehingga ketertarikan untuk mencoba yang lainnya itu menjadi lebih besar. Sampailah di titik ini. Mungkin bukan yang terakhir, mungkin nanti ada coba lagi, nggak tahu gitu ya. Oh gitu ya Kak ya. Iya. Dan awal usaha itu membuat bisnis Joywash ya Kak ya? Ya. Joywash. Dan kenapa kakak pikiran Joywash ini jadi usaha kakak? Ya, sebenarnya kalau kenapa memilih untuk serius di Joywash Shoes and Apparel Care, karena pertama memang ada permintaan ya, banyak konsumen kita yang menginginkan cuci sepatu dari laundry yang kiloan itu. Akhirnya kami buka outlet yang spesialis di cuci sepatu yang memang di Bengkulu ini belum banyak yang main. Kalau laundry kiloan kan mungkin udah berserakan ya. Jarak berapa kilo, jarak berapa ratus meter tuh udah ada. Sedangkan kalau cuci sepatu itu masih sedikit pemainnya. Iya betul, Indri setuju ya. Ya. Oh, jadi masih ada peluang yang sangat besar di sana. Iya, betul banget. Berarti sesuai dengan permintaan konsumen ya. Kak, ya? Iya. Jadi Joywash ini emang bagus sekali, makanya Kak Nuril bisa sampai sini itu karena memang ada latar belakang yang membuat Kak Nuril untuk bisnis di Joywash ya. Udah hampir 5 tahun Heroes Laundry ini berdiri dan nanti 7 bulan ke belakang tuh Kakak Nuril membangun Joywash gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya apa sih harapan Kakak ke depannya untuk bisnis Kakak? Kalau harapannya sih sekarang bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman semua, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan jasa kami, dan tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan lah, harapannya bisa berkembang. Bisa buka cabang di beberapa tempat yang semakin banyak gitu kan, dan tentunya kan itu akan menyerap banyak tenaga kerja. Oh iya, gitu. Wah, tujuannya luar biasa banget ya. Sebenarnya banyak juga dari mungkin di sekitar kakak ya yang pengen jadi kakak gitu kan, seorang pembisnis yang buka usaha gitu ya Kak ya. Tapi menurut kakak nih, apa sih yang paling penting dari menjadi seorang pembisnis bunda, apalagi bagi mereka yang mau memulai Kak? Ya, kalau sebenarnya ketika kita ingin memulai bisnis, yang pertama kita harus tahan banting dulu. Tahan banting. Karena ketika kita buka pertama, kedua, itu belum tentu kita bisa berhasil. Kita perlu mencoba jalan-jalan yang lain, kita konsisten, kemudian barulah kita mendapatkan apa sih sebenarnya yang benar-benar kita jalani ini, apakah nanti akan bisa bertahan apa enggak. Kita bisa akan ketemu di sana. Iya. Kayak cuci sepatu ini kan sebelumnya mungkin saya pernah buka kedai kopi, pernah buka usaha jasa rental motor dan sebagainya. Nah, sampai di titik bisa buka usaha cuci sepatu ini kan panjang tuh prosesnya, nggak tiba-tiba langsung buka cuci sepatu tuh enggak. Jadi kuncinya tahan banting, terus mencoba untuk
memulai sesuatu yang baru gitu. Jangan pernah puas dengan yang sudah ada begitu kan. Iya, oke, betul ya guys. Jadi konsisten, tahan banting atau pantang menyerah dan terus mencoba ya Kak ya. Benar sekali. Iya. Nah, Kakak sebelum bisa di tahap ini pastikan ada titik terburuk Kakak nih dalam kehidupan dan juga memulai bisnis. Boleh dong Kak diceritain, karena selain kita tahu apa nikmatnya berbisnis, kita harus tahu juga realitanya tuh apa. Hal terburuk kita yang bakal dihadapi ke depannya apa. Pernah nggak Kakak? Pernah. Rasakan? Jadi ketika kita membangun bisnis itu kan tentunya kita ada personil ya, anggota atau karyawan. Nah, titik terberat ketika itu ketika sedang banyak orderan, tiba-tiba itu karyawan berhenti gitu kan. Nah, jadi mau tidak mau kita harus ya mengerjakan itu semua, karena itu bentuk tanggung jawab kita kepada konsumen. Pekerjaan masuk harus sudah selesai, dan itu menjadi sebuah tantangan sendiri sih kalau menurut saya, karena kalau orang yang nggak bisa mungkin tuh udah menyerah gitu, udah pusing itu gimana, aduh nyerah gitu kan. Nah, kalau seorang entrepreneur itu harus tetap bisa survive, bagaimana caranya ya orderan yang masuk bisa selesai gitu, tidak mengecewakan konsumen. Iya. Itu. Pada saat itu siapa kira-kira yang mensupport Kakak pada waktu itu, dan apa yang Kakak lakukan setelah Kakak dalam kondisi yang terpuruk gitu Kak? Ya alhamdulillah ada keluarga yang bantu ya. Waktu itu saya belum menikah gitu. Masih ada ibu bapak saya yang bantu gitu kan. Misalnya nyetrika nih waktu di laundry gitu kan. Nah, ibu saya juga bantu tuh nyetrika gitu. Jadi orang tua itu sangat memberikan peran yang besar ketika saya memulai usaha ini gitu ya. Dan sampai sekarang mungkin secara teknis tidak membantu, tapi mungkin mereka mendoakan begitu kan, untuk usaha kita supaya bisa jalan. Iya, betul banget ya. Jadi yang buat Kakak bangkit itu orang terdekat kita gitu ya. Itu bener banget guys. Jadi supporting dari orang-orang terdekat itu menjadi kita lebih kuat walaupun kita lagi ada di titik lemah. Dari sekian banyaknya kisah Kakak, terus dari titik terpuruk dan hingga bisa bangkit lagi, ada pasti sedikit insight yang bisa Kakak dapatkan kayak gitu kan, atau prinsip yang dijadikan prinsip untuk Kakak sendiri. Dari sekarang ini Kakak, apa prinsip yang Kakak angkat dan juga nilai-nilai yang Kakak genggam sekarang untuk jadi pebisnis ataupun untuk kehidupan Kakak saat ini? Kalau prinsip ketika kita menjalankan sebuah bisnis adalah kita mencoba untuk menjadi solusi dari setiap permasalahan yang itu ada datang di sekitar kita. Nah, ketika kita menemukan sebuah permasalahan, kemudian kita datang menjadi sebuah solusi, maka itu akan menjadi terhubung. Jadi market itu ada gitu ya. Dan jangan sampai kita membuat sebuah usaha itu yang tidak ada needs-nya, tidak ada kebutuhannya. Nah, ketika sudah ada kebutuhan, kita menyediakan sebagai solusi, maka insya Allah apapun yang akan kita lakukan itu akan jalan gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua, apa-apa yang kita kerjakan ini adalah salah satu ikhtiar dan merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah, ini adalah sama dengan kita jihad. Nah, maka untuk teman-teman semua, jangan bekerja hanya sekedar bekerja. Nah, maka carilah nilai ibadahnya itu di mana, supaya ketika kita menjalani usaha ini kita melangkah dengan tenang, kemudian kita tetap ada pahala ketika kita menjalankan usaha ini begitu. Sekali. Iya betul. Pepatah mengatakan kalau kita berusaha tanpa doa itu sombong, tapi doa dan juga sebaliknya Kakak. Kalau kita terus berdoa tapi tidak ada usahanya itu sia-sia ya Kak, percuma kayak gitu. Maka kita berdoa dan berusaha, berikhtiar. Iya betul Kakak ya. Nah Kak, di penonton banyak yang pengen jadi pengusaha lah istilahnya kayak gitu ya, apalagi anak muda yang sekarang ini lagi masa labil dan pengen terus mencoba gitu Kak ya. Dari Kakak sendiri, apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk mengimprove diri menjadi entrepreneur Kak? Ya, untuk mengimprove diri, tumbuhkan motivasi itu banyak caranya ya. Kenapa sih teman-teman mau menjadi seorang wirausahawan entrepreneur? Itu dicari alasan terbesarnya tuh apa gitu ya.
Nah, kemudian setelah menemukan alasan yang kuat, carilah lingkungan yang mendukung. Nah, banyak sekali komunitas di Bengkulu ini aja bisa kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang akan menjadi support system kita. Ketika kita bingung, ya kita tinggal tanya aja gitu kan. Betul-betul. Atau kalau sudah tahu bisnisnya apa, tinggal cari role modelnya siapa. Nah, tinggal cari siapa yang akan jadi mentor kita. Iya, betul. Jadi kita tidak perlu untuk benar-benar jalan sendiri. Sudah ada mentor yang bergerak di bisnis yang akan kita geluti, mau mengajarkan, tinggal kita gituin aja apa instruksi dan arahannya. Selebihnya kita kembangkan. Iya, betul banget ya. Jadi selain kita punya pengetahuan, kita punya ilmu bisnisnya, sayang banget kalau misalnya nggak kita praktekkan. Jadi selain secara teori, kita juga harus praktik, teman-teman. Dan tentukan kita mau bisnis apa. Jadi jangan, karena saya pernah Kak punya bisnis affiliate, dan itu saya jualan kelas online. Tapi karena saya merasa, aduh, partner banyak, cuman mentornya itu yang saya nggak ada. Jadi saya vakum di sana, dan ya saya harus pikir lagi mau bisnis apa, niche saya tuh mau kemana, kayak gitu. Dan itu salah satu pengalaman saya juga sebenarnya. Dan itu juga yang bisa jadi pelajaran untuk kawan-kawan semuanya ya Kak ya. Kak Nuril, udah 5 tahun ini pasti banyak ya yang harus jadi cobaan bagi kakak. Dan Indri mau nanya Kak, apa kira-kira yang masih buat kakak bertahan sampai saat ini? Mentor saya gitu ya, Umi Yohana, mungkin teman-teman juga kenal. Iya. Kami pernah dalam mentor TDA gitu kan, mendiskusikan soal ini. Kenapa sih kita bertahan untuk berbisnis dan sebagainya. Jadi kita harus menemukan alasan-alasan besar, big why. Kenapa kita memulai semua ini. Nah, beliau meminta kami untuk menuliskan beberapa dreams. Mimpi itu kalian buat, kalian visualisasikan, cetak dan tempel di tempat yang sering kalian lihat gitu ya. Nah, beberapa sudah saya pikirkan, sudah saya tuangkan dalam bentuk tulisan, dan saya cetak ada di kamar gitu ya. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan kita berbisnis, kemudian kita mempunyai banyak hal-hal mungkin secara finansial, kita bisa melakukan banyak hal. Karena tidak bisa dipungkiri, ketika kita punya uang, ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya di sini menulis keluarga bahagia gitu kan, ada gambar suami istri dengan anak-anak gitu kan. Kemudian saya bikin di sana ada sebuah semacam pusat pendidikan. Di sana ada gambar sekolah yang nanti di sana akan sebagai pusat studi, yang dimana tempat belajar, perpustakaan, tempat mengaji dan sebagainya saya gambarkan di sana secara visual. Kemudian ada gambar rumah gitu ya, rumah ada kolam renangnya gitu kan. Nah, jadi itu saya gambarkan. Kemudian ada saya edit mobil Jeep Rubicon gitu, Rubicon, terus saya kasih gambar saya tuh duduk di atasnya gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat, ingat lagi dengan dreams kita, sehingga ketika kita terpuruk, lelah, demotivasi, kita bisa mengingat kembali mimpi-mimpi kita dan menjadi semangat lagi. Betul. Jadi perasaan kakak waktu saat itu bersyukur dan pengen terus bertahan karena kita masih punya mimpi ya Kak. Masih punya mimpi yang harus diperjuangkan. Iya betul Kak. Apa yang buat kakak bahagia sampai saat ini? Atau mungkin keluarga kan? Atau ada kisah di balik kesusahan kakak waktu itu dan sekarang jadi supporting kakak pada saat ini? Kalau saat ini yang menjadi support system pertama itu istri dan anak gitu ya. Semua yang saya lakukan hari ini, walaupun terkesannya saya itu kadang jarang di rumah ya, pulang malam kadang-kadang, tapi saya mencoba untuk memberikan pengertian kepada istri terutama, bahwasanya ketika saya keluar ataupun bekerja di sini itu tidak ada hal yang lain gitu kan. Ini semua saya ikhtiarkan untuk keluarga gitu kan. Apalagi pernikahan usianya masih sangat muda gitu ya. Anak masih kecil sekali, masih 14 bulan.
dan nanti pasti akan ada hal-hal yang membuat kita harus lebih bekerja keras. Iya. Nah, saya pikirnya kenapa nggak sekarang aja bekerja kerasnya? Nanti kita tetap bekerja keras tapi tidak sekeras sekarang. Iya. Karena kita juga punya usia, tenaga juga nanti mungkin terbatas, maka kita maksimalkan sekarang. Ya, betul banget ya Kak ya. Ada pesan nggak Kak untuk para penonton yang juga nonton video ini? Pesan untuk teman-teman yang mungkin ingin memulai atau merintis usaha bisnis gitu kan, coba digali lagi. Kira-kira untuk apa kalian memulai bisnis itu? Ya kalau sekedar untuk punya uang banyak atau yang berkaitan dengan materi, coba dicari lagi alasan-alasan besar yang mungkin lebih dari itu, supaya ketika teman-teman memulai tidak mudah untuk down. Karena kita punya alasan-alasan, punya mimpi-mimpi besar yang harus kita capai dan perjuangkan. Itu sebagai fondasi awal. Selebihnya teman-teman belajar, karena apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu ya. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin dalam, maka ya ilmu semakin banyak, materi itu akan semakin lebih mudah untuk kita dapatkan. Ya. Itu jadi itu kemudian mencari relasi yang positif supaya menjadi support system, dan tentunya ketika ada masalah bisa untuk menjadi tempat berbagi dan memberi solusi. Itu. Kita balik lagi ya Kak ya. Tadi kita udah bicara banyak banget Kakak. Nah, sekarang kita mau bahas bisnis Joywas dan juga Heroes Laundry nih Kak. Apa bedanya layanan jasa Kakak dari orang lain? Dan kalau misalnya ada yang mau menggunakan jasa Kakak, itu gimana? Mungkin saya berfokus ke Joywas-nya aja ya. Kalau laundry kurang bisa banyak yang dibicarakan. Kalau cuci sepatu kami, Joywas Shoes and Apparel Care ini, kelebihannya adalah kita memberikan garansi kepada setiap layanan cuci sepatu, reparasi sepatu, dan layanan-layanan yang lainnya. Kalau misalkan sepatu kamu tidak lebih baik dari sebelumnya, itu nggak usah bayar gitu. Tapi ingat, kami tidak bisa membuat sepatu menjadi baru, tapi menjadi lebih baik gitu. Kemudian kalau misalkan terjadi kerusakan ketika kami treatment, jangan khawatir, kita akan garansi perbaikin, atau kalau tidak bisa kita ganti baru senilai dengan sepatu yang kalian cuci gitu ya. Nah itu yang menjadi kelebihan kami. Dan kita bisa delivery se-Kota Bengkulu. Delivery. Nah ini kalau misalnya yang mau tahu Instagramnya Kak, boleh Kak? Namanya apa tuh Kak? Untuk Instagram kami joywas.id, bisa di follow. Kemudian kalau mau order bisa DM ke Instagram kami atau kontak di CS WhatsApp di 0857 9138 9986. Yap, betul. Ya. Oke Kak. Nah itu kalau misalnya teman-teman mau coba di jasanya Kak Nuril, bisa langsung cek aja di Instagramnya. Nanti kita coba taruh aja di bawah ya kawan-kawan. Nah Kak, ada kata-kata motivasi dari Kakak nggak untuk para pemuda yang atau pejuang yang mau memulai karyanya Kak di usia muda? Asik. Teruslah berkarya. Jangan sampai Anda menjadi pemuda yang nantinya tidak memiliki karya ketika sudah tidak di dunia. Jadi betul ya? Walaupun kita sudah mati, nama kita masih tetap ada. Dicek di Google, misalnya Ahmad Nuril, ada tuh cerita-ceritanya gitu. Iya ya, itu sih. Oke Kak Nuril, terima kasih Kakak ya. Kita bisa simpulkan sama-sama dari podcast kita pada kali ini bahwasannya apa yang menjadi hal kecil jangan remehkan, karena bisa jadi itu impactnya besar di kemudian hari gitu ya. Dan juga seperti yang kita ketahui dari video ini bahwasannya Kak Nuril ini adalah sosok yang pekerja keras, pantang menyerah, dan juga rendah hati ini ya Kak ya. Amin. Iya, jadi harapannya untuk usaha Kakak ini bisa tetap berjaya dan sukses selalu ke depannya. Amin ya Kak ya. Ya amin. Iya.
Itu aja untuk podcast kita pada kali ini. Kawan-kawan jika suka dan bermanfaat bisa langsung salin link aja dan share juga ke teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya kawan-kawan ada request, bisa juga request di kolom komentar. Nanti kita insya Allah akan buatkan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Share your voice, share your inspiring. Dadah!